kita masih tetap mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tahu lagu maju 3 langkah goyang kepala. Tahu lagu? Tahu. Adik-adik di rumah tahu? Tahu pasti ya. Ibu guru tahu? Iya, kita mau kembali bernyanyi ya, dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Kita angkat lagu pujian kita, maju 3 langkah goyang kepala. Kita mau berdoa pembuka. Tapi sebelum kita berdoa pembuka, kita mau kasih tahu doa pembuka kita hari ini. Walaupun kita ibadah di rumah masing-masing, ada sekolah minggu di rumah, ibu gurunya dari sini, kita berdoa yang doanya ke Kak Sisin. Boleh ya Kak? Boleh Kak? Boleh. Dia kemarin dia telepon, katanya dia rindu. Mau berdoa, memimpin ibadah. Oke, silakan. Jadi sekolah minggu yang lain juga boleh. Boleh ya, boleh. Nah, jadi kita mau berdoa, doa pembuka yang dipimpin nanti oleh Kakak Jesslyn dari rumah. Dengan sikap berdoa, kita akan lagu pujian kita, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Semua di sekolah itu di rumah boleh lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita akan lagu pujian kita dengan sikap berdoa. Doa kita nanti dipimpin oleh Kakak Jesslyn.
Terima kasih Tuhan Yesus, buat pagi hari ini kami sudah mau beribadah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan Yesus, berkatilah semua teman-teman kami yang sedang melaksanakan ibadah online melalui YouTube. Berkati juga guru-guru sekolah minggu kami yang akan memimpin kami dalam ibadah ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk coronavirus yang sampai sekarang belum hinggap. Lenyapkanlah coronavirus dari muka bumi ini, supaya kami dapat kembali beribadah ke gereja. Ampunilah segala dosa-dosa kami yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja. Hanya inilah doa permohonan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita kembali bernyanyi. Kita kembali bernyanyi ya Kak. Ya. Terima kasih buat Kakak Jasri. Minggu depan siapa yang mau pimpin doa dari rumah juga boleh ya. Dan jangan lupa doakan ibu guru dan teman-temannya. Oke, kita mau kembali bernyanyi. Kita bernyanyi apa Kak? Ku masuki gerbangnya. Oh yes. Kita mau bernyanyi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuk ke gerbangnya kita harus dari Indonesia ya kita. Gerbang kerajaan sorga. Memasuki kerajaan Tuhan lewat ibadah kita dengan hati bersyukur. Karena hari itu hari apa Kak? Harinya Tuhan. Setiap hari harinya Tuhan. Dan hari Minggu adalah seperti tadi tema kita di gereja, ibadah Minggu umum hari ini adalah hari Sabat. Minggu lalu adalah hari Sabat. Oke, kita harus memuliakan Tuhan setiap hari Sabat. Masih tetap mau bernyanyi? Masih. Sebelum kita lanjut acara kita masih tetap sebelum kita mengumpulkan persembahan, mendengarkan firman Tuhan, kita akan tetap dengan bersukacita, dengan penuh semangat, bersyukur, mengangkat lagu-lagu pujian kita untuk memuliakan nama Tuhan. Ayo kita bernyanyi Kak, apa sih Kak? Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Yuk, semuanya berdiri, pasukan Kristus. Ya. Hari ini hari
kita mau bersenang-senang di dalam Tuhan, kita juga mau memuji Tuhan lewat firman yang akan kita dengar sebagai pengganti utama. Ayo adik-adik yang di rumah, boleh kembali. Kita boleh baca Alkitab kita sebagai pengganti hukum Taurat yang diambil dari Matius 5 ayat 37. Kita sama-sama cari ya. Yuk, Matius 5 ayat 37. Ada yang sudah dapat? Sudah dapat Kak? Ya, sudah dapat Kak. Kalau udah dapat katakan amin ya Dek. Udah dapat yang di rumah? Amin. Iya. Kita baca Alkitab kita dari Matius 5 ayat 37. Kita membacanya bersama-sama ya. 2, 3 ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Iya. Kita baca sekali lagi ya Kak, ulang ya Kak. Sekali lagi ya Dek, sama-sama kita baca dari perikop ya. Matius 5 ayat 37. Jika ya, katakan kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, demikian firman Tuhan. Karena kita berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, hukum Taurat yang sudah kita dengar dan kita pelajari di dalam Tuhan. Oke, kita mau lanjut lagi. Kita mau bersukacita, kita mau tetap bernyanyi lewat lagu pujian besarkan nama Tuhan. Semuanya boleh berdiri ya.
semua berasal dari Tuhan. Patut kita untuk mensyukurinya. Ya. Oke adik-adik, ayo sekarang kita mau ngapain? Ayat hafalan. Oh iya, ayat hafalan. Ayat hafalan, adik-adik di rumah udah pada hafal belum? Ibu guru udah hafal? Sudah. Oke, kalau memang sudah hafal, yuk kita sebutkan bersama-sama. Dari mana kak ayat hafalan kita? Wahyu 3 ayat 16. Iya. Ayat hafalan kita dari Wahyu 3 ayat 16. Adik-adik di rumah semuanya dari mana? Wahyu 3 ayat 16. Ayo kita sama-sama mengucapkannya ya. Sama-sama ibu guru ya. 1, 2, 3 ya. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suamku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Iya. Ulang sekali lagi ya kak, yang kuat ya kak. Sama-sama ibu guru. 2, 2, 3 ya. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suamku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, demikian firman Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Ya. Nah, sekarang ayat hafalan untuk minggu depan ada nggak Pak? Ada dong Kak. Pasti harus ada. Karena apa? Firman itu adalah Kita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ya, ayat hafalan kita untuk minggu depan yaitu diambil dari Matius 18 ayat 4. Ayo kita naik kita jadi Matius 18 ayat 4. Ayo ditandain ya ayat hafalannya. Matius perjanjian apa kak? Perjanjian baru. Udah dapat ya? Dapat. Udah dapat Udah belum? dapat. Ibu belum dapat. Ini dia. Oke. Nah, kan seperti ini, udah dapat Alkitabnya, kasih tanda. Kasih tanda. Matius 18 ayat 4. Ditandain supaya apa? Minggu depan, setelah ibadah sekolah minggu, hari Senin kita buka bisa langsung dihafal. Ya. Ditandainnya, biasanya kalau ibu guru kan pembatas Alkitab itu ada 2 nih. Ada yang merah dan ada yang biru. Waktu ibu guru sekolah minggu dulu, kalau yang merah itu tandanya sebagai pengganti hukum Taurat atau untuk khotbah. Dan yang biru dikasih tanda untuk sebagai ayat hafalan. Jadi Ada nextnya ya Kak? iya, nextnya dia tahu, dia kalau sudah terbiasa dia tahu yang merah itu untuk apa, yang biru itu untuk apa, yang merah untuk apa, itu mungkin kebiasaan aja. Tapi sekarang Bu Guru, kita kan sudah punya pembatas Alkitab dari Bu Guru sekolah minggu. Iya, kemarin Iya. Maka itu juga boleh ya dek. Tandain ya. Dari mana tadi? Matius 18 ayat 4. Oke. Kita lanjut lagi, kita mau bernyanyi. Mau dengar firman Tuhan ya? Iya. Kita mau dengar firman Tuhan. Adik sekolah minggu di rumah boleh duduk. Dengan sikap berdoa, kita angkat lagu pujian kita sebagai menyambut firman yang akan kita dengarkan di pagi hari ini. Kita angkat lagu pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Dengan sikap berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala. Kita angkat lagu pujian kita Aku. Engkau Yesus.
Terima kasih Bapa di surga buat pagi yang baik ini, buat kesehatan yang kami miliki, sehingga kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing, sekolah minggu HKI Rasung Khusus Batu Cilana. Kami bersyukur buat guru-guru kami yang setia melayani kami, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat membaca dengan baik, mengerti dengan baik apa yang diterangkan oleh guru-guru kami. Berkatilah guru-guru kami Tuhan supaya dapat menerangkannya dengan baik, dengan bahasa anak-anak, bahasa yang bisa kami mengerti. Kiranya Roh Kudus-Mu berdiam di hati kami supaya kami bisa duduk dengan baik, mendengarkan dengan sukacita kebenaran firman-Mu, sehingga itu menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik sudah siap dengan firman Tuhan? Sebelumnya itu siapkan Alkitabnya, buku catatannya, dan pena. Karena firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 5 ayat 37. Ayo kita buka Alkitabnya ya Kak. Ya adik-adik. Ya, ayo adik-adik. Matius 5 ayat 37. Perjanjian baru kayaknya kan? Iya, Kita pertama perjanjian baru, gampang sekali. Oke, sudah siap kan kayaknya? Ayo katakan amin. Amin. Oke, kita bersama-sama membaca. 1, 2, 3. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Baik adik-adik, dalam ayat yang sudah kita baca tadi, sederhananya adalah tentang kejujuran. Sesuai dengan tema kita hari ini, apakah? Aku mau jadi anak jujur. Ya, hal ini sesuai dengan hukum Taurat keberapa adik-adik? Ayo adik-adik yang keberapa? Pasti ada yang tahu dong, ini pasti tahu. Iya ya, karena sedikitnya itu. Iya. Taurat keberapa? Ke-9. Yaitu isinya adalah jangan bersaksi dusta tentang sesamamu manusia. Nah, ini juga artinya kita tidak boleh berbohong. Berarti kamu juga harus berkata yang sesuai adanya, ataupun kamu melakukan sesuai dengan yang sebenarnya. saya Katakan ya, jika tidak, katakan tidak. karena lebih dari itu kata firman tadi adalah berasal dari Si iblis. si jahat, si iblis. Ya, iya. Untuk lebih jelasnya, adik-adik mau nggak mendengarkan sebuah cerita? Mau dong, Pak. Apa Iya, itu cerita? mau ya. Ada sebuah cerita, ada seorang raja yang mempunyai kerajaan yang sangat besar, tetapi ada satu masalah. Masalah Iya, ada masalah Kak. Apa itu kira-kira ya Kak? apa itu masalahnya? Iya, ternyata si raja itu tidak mempunyai anak. Suatu hari dia berpikir, untuk apa kekayaanku ini? Untuk apa kerajaanku ini? Siapa yang akan mewarisinya? Siapa yang akan menggantikan aku menjadi pangeran? Siapa yang akan menggantikan aku untuk menjaga rakyatku yang begitu banyak ini katanya? Gelisah dong, Pak. Iya, rajanya itu begitu gelisah. Jadi suatu hari dia memanggil 3 orang anak. Sepertinya anak-anak itu adalah anak-anak dari orang-orang yang bekerja di sana itu kan. Mungkin orang yang dia percaya juga, Pak. Iya, yang dia percaya misalnya anak prajurit yang paling gagah, yang hebat, yang berhasil lah, atau anak orang yang ada di istana itu lah pokoknya. Ada 3 orang anak tadi kan. Raja panggil ke istana. Kepada ketiga orang anak ini, sang raja itu memberikan sebuah tanaman yang ada di sebuah polybag. Ya, tanaman. Menurut raja, di dalam tanaman polybag itu sudah raja tanam biji jagung. Iya, biji jagung di masing-masing polybag. Jadi raja itu memberikan kepada anak-anak itu, anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga. Jadi raja itu mengatakan bahwa semua anak-anak yang 3 itu harus merawatnya dengan baik dan harus tumbuh dengan baik, sehingga tanaman siapa yang paling bagus nanti itu yang akan dijadikan pangeran. Dan pada hari ke-25, sejak hari itu, hari ke-25
seterusnya ke-25 mereka harus membawa polybag tadi, tanaman itu kepada raja. Wah, lalu tahu gak nih kapan kelanjutan ceritanya? Sampai di rumah mereka masing-masing, ketiga anak itu melakukan apa yang disuruh oleh raja itu. Dia menanamnya, dia merawatnya, dia memberikan air seperti kita biasa menanam tanaman di rumah atau menyiram bunga di rumah. Dia melakukan itu semua dengan sukacita. Tapi mereka pada hari yang ke-20 mereka bertanya-tanya, loh kok tanamanku tidak berbuah ya? Kok tidak ada satu tumbuh di dalam polybag itu? Mereka jadi bingung dan apa sih kok kenapa bisa seperti ini gitu loh. Lalu hari-hari demi hari mereka menjadi gelisah juga gitu kan. Gelisah ya? Iya, gelisah ya. Karena mereka punya seperti yang diinginkan sama pangeran sama raja itu, kalau mereka berhasil, mereka akan diangkat jadi pangeran. Tapi ternyata sampai hari ke-20 itu tanamannya tidak bertumbuh ya kan? Iya, tidak bertumbuh dengan baik. Jadi apa yang mereka lakukan kan? Apa itu mereka lakukan? Iya, anak pertama itu saking heran dan bingungnya dia berpikir, kenapa ya tanaman ini nggak tumbuh? Bagaimana dengan janji raja? Aku akan kalah, katanya Anika. Aku nggak jadi pangeran lagi. Anak kedua juga berpikir seperti itu. Aku tidak akan jadi pangeran lagi karena tanamanku ini tidak bertumbuh, katanya. Tetapi ada bisikan-bisikan yang mereka dengarkan. Bisikan dari iblis kan? Karena bisikan itu mereka dengarkan seperti ini. Udahlah, kamu pergi aja ke pasar, belikan jagung yang baik, yang tumbuh. Lalu dia pergi ke pasar. Anak pertama tadi pergi ke pasar. Dia mengatakan kepada pedagang, Pak, ini jagungnya kira-kira umur berapa ya? Ada yang umur 20 sampai 25 hari. Oh, ini deh, ada. Lalu dibelinya Kak. Dia begitu bersuka hati, dia begitu senang. Di bawahnya tanaman jagung itu, dalam hatinya dia akan menjadi pangeran. Padahal dia berbohong. Begitu juga dengan anak kedua. Ya, anak kedua itu rupanya mempunyai seorang paman yang petani. Ya, dia berpikir tentu hasil jagung dari pamannya ini lebih bagus. Nanti dia pergi ke ladang pamannya. Dia tanya pamannya kan, paman, ini kira-kira jagung yang berumur 20 sampai 25 hari yang mana? Paman itu juga itu kan sana. Dia tunjukkan, lalu dia dipindahkannya ke polybag yang tadi dikasih sama raja. Oh, dia dengan bangga mengatakan, dia akan jadi pangeran. Dia begitu bersukacita, dia begitu semangat dan pergi. Tetapi anak yang ketiga itu dengan sedih, dia berpikir, kenapa ya ini tidak tumbuh? Dia kecewa, tetapi bagaimanapun dia akan pergi kepada raja membawa yang tidak tumbuh itu. Berarti anak ketiga itu dia juga bingung, tapi dia apakah dia mendengarkan bisikan-bisikan itu Pak? Kayaknya aku rasa dia dengar juga, tapi dia mengabaikan. Dia mengabaikan yang dikatakan oleh si iblis itu. Iya, dia mengabaikan bisikan-bisikan untuk dia melakukan hal-hal yang curang. Terus apa? Kalau gitu apa yang terjadi selanjutnya Pak? Oh iya, sesampai di sana anak yang pertama dan kedua begitu semangat. Mereka berkata, Raja, ini hasil tanaman kami. Ini sudah tumbuh. Ini tumbuh dengan baik. Tanamanmu ini tumbuh dengan baik, kata anak pertama. Anak kedua juga melakukan hal yang sama. Dia mengatakan dengan bangganya, dia berkata, ini Raja, hasil dari tanamanku, dia tumbuh dengan subur dan baik. Tetapi anak ketiga itu mengatakan kepada Raja, Raja, aku minta maaf. Tanaman yang Tuanku berikan itu tidak tumbuh. Inilah hasilnya. Lalu Raja mendekati anak ketiga itu dan tersenyum-senyum. Tetapi dia balik lagi kepada anak pertama. Dia memandang anak pertama. Anak pertama itu tetap percaya diri kan. Dia akan dipilih. Tapi Raja itu melewatinya. Lalu di anak kedua juga Raja itu memandang dengan tajam kepada anak yang kedua. Anak yang kedua itu juga sok percaya diri kan. Pasti tanamannya yang dipilih Raja. Tetapi kasihan kan. Raja itu tetap berjalan menuju anak yang ketiga dan berkata, terus apa yang terjadi?
Raja itu mengatakan, kamulah yang akan kuangkat jadi pangeran. Wah, gara-gara seperti itu tahu nggak adik-adik? Semua orang yang ada di istana, bahkan orang yang hadir di saat itu juga, mereka heran terkejut dengan keputusan si raja. Bahkan anak yang pertama sama anak yang kedua itu dia merasa kecewa dengan keputusan si raja itu kan. Tapi si raja itu langsung bilang kayak gini sama semua orang, sama anak yang pertama dan kedua, katanya, sesungguhnya biji jagung yang diberikan kepada kalian bertiga, kepada mereka adalah biji jagung mainan, yang dimana walaupun kita terus merawatnya, kita menyiramnya, dia tidak akan tumbuh karena biji jagung itu cuma biji jagung mainan. Jadi apapun yang kita perbuat tidak akan menghasilkan ataupun tidak ada tumbuh, tidak ada pertumbuhan ya kan? Iya, tidak ada pertumbuhan. Iya. Seperti itu. Maka adik-adik, apa yang kita bisa lihat dari cerita itu? Bisa kita lihat adalah menjadi anak jujur, Maka kita akan dihormati. ya kita akan dipercayai. Seperti raja tadi yang mempercayai anak yang ketiga itu. Walaupun hasil tanamannya tidak tumbuh dengan baik, dia dipercaya karena memang tanaman itu tidak akan tumbuh. Iya, karena itu cuma biji jagung mainan. Iya, itu adalah taktik si raja untuk menguji Ketiga anak. Iya, menguji ketiga anak itu tentang kejujuran. Jadi adik-adik, sesuai dengan firman Tuhan kita ini, kita harus mampu mengatakan ya kepada yang, mengatakan tidak kepada tidak. Seperti yang tadi anak ketiga tadi, tidak bertumbuh raja, katanya seperti itu. Tetapi anak pertama yang kedua mengatakan ini bertumbuh raja. Jadi anak yang pertama dan anak yang kedua sudah berbohong. Tetapi anak yang ketiga dia bisa berbuat jujur. Kalau adik-adik di rumah kan, kira-kira bagaimana harus berbuat jujur? Nah, kalau di rumah kehidupan kita sehari-hari berbuat jujur itu contohnya kalau orang tua suruh belajar, ya kamu belajar gitu. Jangan dia mau aku belajar sampai di kamar ditutupnya pintu, ternyata bukan buku yang diambil, Gitu yang ya. diambilnya HP. Iya, dia bisa mau seperti itu ya kan? Ada. Dia nggak sanggup bilang kepada orang tuanya, tidak mah, aku tidak belajar saat ini, aku mau main handphone. Dia cepat aja bilang, iya mah. Tetapi Dia malah tidak belajar, malah dia ngambil HP orang tuanya atau HP-nya sendiri. apalagi kira-kira kan? Contohnya juga kita bisa ambil contoh di sekolah minggu. Orang tua dari rumah kita berangkat, nah ini ya, ini uang persembahan kamu 5.000 ya, ini uang jajan kamu 2.000. Tapi sampai di gereja dia malah menukar yang uang persembahan jadi 2.000, uang jajan jadi 5.000. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya. Jadi apa yang dikatakan orang tua, lakukanlah yang seperti dibilang oleh orang tua kita. Karena jika kamu melakukan yang tidak seperti orang tua katakan, berarti kamu sudah bersikap berbohong, kamu sudah tidak jujur pada diri kamu sendiri. Dan bahkan Tuhan Yesus itu tahu kalau kamu tidak jujur. Iya ya kan, apalagi saat ini kan masa-masa pandemi ini kan, belajar di rumah, ujian di rumah. Iya, ujian di rumah ini kayaknya bisa membuktikan kejujuran kita. Apakah kita jujur atau tidak kan? Iya, seperti kita kan ujian di rumah nih, ada syaratnya. Biasanya dibuat tidak boleh buka buku, tidak boleh dibantu orang tua, tidak boleh membuka Google. Ya, dan guru tidak melihat. Guru tidak melihat. Ada juga kadang orang tua yang tidak mau anaknya nilai jelek, mau juga berbohong loh kan. Berarti dibantunya gitu ya? Tidak mau juga dibantunya. Tetapi anak sekolah mingguan kayak Baca Jilama tidak boleh seperti itu adik-adik. Kita harus jujur, kita harus bisa dipercayai saat tidak dilihat orang lain. Ya maksudnya kan yang menyuruh kita itu tadi guru. Ya guru kita tidak melihat. Tapi walaupun guru tidak melihat, tetapi Tuhan yang guru itu melihat. Yang Tuhan kita juga ya kan? Iya, melihat dari atas. Benaran nggak kita nggak buka Google? Benaran kita nggak dibantu orang tua? Benaran nggak kita nggak buka buku? Jadi secara tidak langsung mengajari orang tua dan anak untuk bersikap
jujur. Iya. Jadi dalam firman Tuhan juga kita diingatkan, kan? Kalau misalnya seperti ini adik-adik, kita cerita dulu. Kalau misalnya seperti ini, kita menemui masalah nih di ujian kita tergoda untuk membuka buku. Nanti firman Tuhan katakan seperti ini. Ayo dulu kita buka di Amsal 2 ayat 7. Ayo, Alkitab Amsal ada di Perjanjian Lama. Iya, kita ke kiri ya, di Alkitab kita. Ayo kita sama-sama buka Amsal 2 ayat ayat 7. 1, 2, 3. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela. Iya, jadi orang jujur itu akan ditolong oleh Tuhan. Jadi, bagaimana caranya, Kak? Kalau memang kita nggak tahu gimana Tuhan mau menolong kita. Kan tadi pas ujian, aduh kita nggak tahu. Sepertinya bisa kita hitung-hitung kita ini hanya dapat nilai 6, nilai 7. Aduh jelek sekali. Tetapi kita harus bersikap jujur, tergoda bukan buku. Bagaimana, Kak? Bagaimana Tuhan menolong kita? Kita harus bisa komitmen atau mendisiplinkan diri kita. Sebelum kita ujian, kita pasti sudah belajar dulu di rumah. Nah, berarti kamu harus mengatur waktu kamu baik untuk belajar. Jadi saat kamu mungkin merasa kamu tidak tahu jawabannya ini apa, Tuhan Yesus tahu kalau kamu itu selama ini belajar. Jadi Tuhan akan menolong kamu saat kamu berpikir, Tuhan apa ya jawabannya ya? Kayaknya ini deh, ada bisikan-bisikan dari Roh Kudus nih yang bisikin kamu. Kayaknya jawabannya ini deh yang A gitu. Nah, kalau dari situ kita tahu kalau Tuhan Yesus itu menolong kita melalui Roh Kudus. Nah, tapi seandainya mereka nggak belajar, Kak, memang tidak tahu, tetap juga tidak bisa buka buku, biarkan saja. Iya. Tuhan akan menolong pada semester depan selanjutnya. Jadi pertolongan Tuhan itu akan selalu ada jika adik-adik bersiap-siap untuk mengikuti ujian, mengikuti pelajaran dengan baik sepanjang semester. Jadi ketika pun tidak tahu, ketika kita belajar jujur, kita bersikap jujur, kita berdoa, di semester yang akan datang kita pasti bisa lebih baik dengan pertolongan Tuhan. Iya, sebab Tuhan Yesus sayang pada anak-anak yang jujur. Jadi kita akan mulai jujur dari siapa dulu, Kak? Dari diri kita sendiri. Iya, jujur kepada diri sendiri. Contohnya yang tadi itu ya, Kak, masuk ke kamar. Kan ada diri sendiri di situ. Jujur atau enggak? Gitu. Lalu kemudian jujur kepada orang lain, kepada orang tua juga, kepada guru, kepada teman, kepada adik. Ada loh orang pingin kali dibilang temannya anak baik. Jadi dia berbuat atau berbohong bahwa mau dia bercerita kepada teman-temannya bahwa dia belajar di rumah, bahwa dia menuruti apa yang dibilang orang tuanya supaya temannya memuji. Oh, kamu anak baik ya, kamu anak yang sopan ya. Padahal di rumah dia melawan orang tua, kan? Jadi firman Tuhan mengajari kita supaya bisa jujur terhadap teman. Kenapa orang-orang mau berbohong ya, Kak? Karena memang orang selalu ingin dianggap hebat, dianggap hebat. Jadi kalau memang kita mau dianggap hebat, ya sudah turutin aja apa yang membuat kita hebat. Misalnya anak yang penurut ya, Kak? Iya, anak yang rajin berdoa. Bangga nggak jadi anak yang rajin berdoa? Ya rajin saja berdoa, nggak usah kita berbohong ya, kan? Iya, kalau kita misalnya menemui masalah di sekolah kita, di pelajaran kita jujur kepada orang tua. Bisa loh, kan? Kita jujur kepada orang tua, kita katakan, yang saya kurang bisa, maaf Pak, mempelajari matematika. Bisa carikan saya guru les? Iya, atau mama papa bisa ngajarin saya? Harus seperti itu. Jadi ketika kita bisa jujur atas ketidakmampuan kita bisa sharing dengan orang tua, bahkan dengan guru sekolah minggu ada loh yang bisa ya, kan? Kita bisa bantu kali. Ya, adik-adik bisa kami bantu, orang tua bisa bantu, guru les bisa bantu, semuanya bisa bantu asal kita mau jujur. Jadi pertolongan Tuhan yang tadi lewat guru-guru, juga lewat teman-teman dan orang tua. Ya. Jadi kita kasih kesimpulan dari yang tadi, hanya 2 aja kesimpulannya. Nah, yang pertama adik-adik, kita harus mampu mengatakan ya kepada ya dan mengatakan tidak kepada
Jadi kalau kita mau atau bisa seperti itu, bersikap apa tadi kakak bilangnya, disiplin ya, disiplin, mendisiplinkan diri. Kalau orang dewasa bilang berkomitmen, punya komitmen. Ini loh aku bisa mengatakan ya kepada ya, tidak kepada tidak. Karena Tuhan katakan selebihnya itu adalah dari si jahat itu adalah iblis. Nanti adik-adik baca di rumah Yohanes 8 ayat 44 bahwa si orang yang sering berbohong itu bapaknya adalah iblis. Jadi kita harus bisa katakan ya dan bisa katakan tidak. Yang kedua, percaya Tuhan menolong. Di Amsal 2 ayat 7 tadi ya. Jadi kesimpulan yang kedua adalah kita harus percaya Tuhan menolong kita. Jadi kita dengan berbuat jujur, kita pasti bisa berhasil dengan pertolongan Tuhan. Jangan terus kita harus memandang hasilnya. Aku harus menjadi yang terhebat. Nilaiku harus lebih besar. Sehingga kita berbuat curang seperti anak yang pertama dan kedua tadi. Tidak sama sekali. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan menolong kita untuk menggapai apa yang kita inginkan dengan tidak berbohong, dengan jujur saja. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari khotbah tadi. Jadi adik-adik nanti bisa nggak lukis-lukis di bukunya bisa atau di kartu bisa bahwa Tuhan akan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Oke Kak, kita kasih tugas yuk. Ayo kita kasih tugas yuk untuk menguji kejujuran adik-adik ini bagaimana, apakah benar dia jujur atau tidak gitu. Jadi tugasnya adalah bagaimana cara membuat toge. Apa itu toge Kak? Toge itu sayuran. Oh iya, sayuran. Iya, toge itu sayuran. Nah, dari mana kita bisa membuat toge? Dari biji kacang hijau. Jadi ada beberapa caranya. Stepnya yang pertama, caranya yang pertama itu ambil biji kacang hijaunya yang sebagaimana kamu inginkan. Banyak pun nggak apa-apa, ataupun cuma 5 biji atau 3 biji sesuai dengan selera kamu. Kamu rendam selama 30 menit. Nah, yang kedua, setelah kamu rendam, kamu tiriskan. Maksudnya kamu saring supaya airnya itu keluar gitu. Nah, yang ketiga, kamu ambilkan kapas. Kamu ambil kapas, tapi sebelum itu kapasnya harus dibasahi dengan air. Sudah dibasahkan dengan air, kamu letakkan di dalam wadah. Wadah tempat atau botol ataupun mungkin kaleng Atau yang sudah dilubangi supaya ada ventilasi udaranya. Itu saja kayaknya Kak, botol air mineral atau aqua yang 600 ml. Boleh, itu juga boleh. Tapi dibolonginnya supaya ada udara yang masuk supaya bisa tumbuh dia. Nah, yang terakhir itu kapasnya kita masukkan dalam wadah, kita masukkanlah tadi biji kacang hijaunya itu ke dalam kapasnya. Nah, kita simpan di tempat yang sejuk. Boleh di teras, tapi jangan terlalu kena sinar matahari, namanya sejuk, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin seperti itu. Nah, nanti kalau sudah jadi, kita tunggu waktu yang selama seminggu sampai muncul toge atau tumbuh seperti toge, baru difoto. Dan difoto, kirimkan ke grup guru sekolah minggunya ya, WhatsApp-nya. Jadi kayaknya bisa dibantu orang tua lah ya kan, agak ribet dikit ya. Boleh bantu orang tua, kakak, abang. Iya. Bisa bantu, boleh. Ini kayaknya jadi asik nih kerjaan satu keluarga ya kan? Boleh. Iya, nanti kalau sudah ada hasilnya bisa dimakan bersama. Agak banyak lah ya kan? Nggak usah dikit-dikit, agak banyak biar bisa sekalian dibuat sayur kayaknya ya. Boleh, kalau banyak boleh sediakan sayur. Kasih makan terus konsumsi baik pada mungkin kayak gini kan perlu makan sayur juga ya. Nah, sehat ya. Iya, tapi tadi lihat siaran tidak boleh berbohong. Iya, nanti seperti anak pertama yang kedua tadi ya. Iya. Dibeli dari pasar di foto. Iya. Boleh seperti itu ya adik-adiknya, walaupun kita orang gurunya tidak melihat bagaimana stepnya adik-adik melakukannya, tapi guru-gurunya juga tahu mana sayur toge di pasar, mana yang dibuat sendiri. Nampak ya kan kalau gitu ya. Nampak, pasti nampak. Iya, adik-adik. Jadi kita harus semangat membuatnya. Nanti difoto, nanti dikirimkan ke guru-guru sekolah minggu. Nanti kalau pandemi telah berlalu, kita hitung-hitung tuh tugas yang sudah dikerjakan oleh anak-anak kita ya, kan? Terus kita kasih hadiah ya. Iya, kan kita kasih
apresiasi bagi anak-anak yang rajin. Berarti tetap ada apresiasi ya bagi anak-anak yang rajin. Karena seperti kita selalu diberkati Tuhan jika kita rajin dan semangat. Oke adik-adik, jangan lupa terus mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya dengan baik, belajar dengan baik, berdoa untuk kita semua. Jangan lupa juga untuk guru-gurunya. Hanya dulu kan pernah nggak didoain guru-gurunya? Gak kedengaran nih Kak, tapi kayaknya pasti lah. Oh iya ya, pasti lah didoain guru-gurunya ya. Doakan pandemi cepat berlalu biar kita ketemu di gereja. Karena sudah rindu kali kayaknya kita di gereja ya kan? Iya. Oke adik-adik, Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita melalui masa-masa pandemi ini dengan terus belajar kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu yang Kau berikan pada hari ini Bapa. Karena kami telah mendengar firman-Mu Tuhan Yesus, biarlah firman yang telah kami dengarkan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Ajarilah kami Tuhan Yesus menjadi anak yang jujur, menjadi anak yang percaya kepada Tuhan Yesus dan selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam segala kesusahan kami, dalam segala sukacita kami. Hanya Engkau yang Bapa dapat kami andalkan. Bapa yang baik, berkati juga kami Tuhan Yesus, anak-anak kami yang ada di rumah melakukan ibadah Bapa. Kiranya anak sekolah itu tetap selalu semangat, selalu ceria, dan selalu rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih juga Tuhan Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami Bapa, sehingga kami juga dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Bapa yang baik, kami serahkan segala kerinduan kami, segala keinginan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Tuhan Yesus yang selalu melindungi kami. Hanya dalam kurang sempurna, sempurnakanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Apa temanya tadi coba? Aku mau jadi anak jujur. Anak jujur itu anak yang disenangi oleh orang tuanya. Iya. Jujur itu apa Kak? Tidak boleh berbohong. Iya. Mau jadi anak jujur? Mau. Iya. Yang mau jadi anak jujur kasih jempol. Yuk kita mau kembali bernyanyi semua kata pujian kita. Apa lagu kita? Kami bawa korban pujian sambil mengumpulkan persembahan. bersyukur dan bersukacita. Iya, karena persembahan kita itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayo, kita mau berdoa untuk
Yang mimpin doa persembahan kita adik sekolah minggu dari rumah juga. Wow. Siapa kak? Karista ya kak ya? Oh iya. Yang bawa doa persembahan kita hari ini yaitu adik sekolah minggu dari rumah, yaitu Karista Purba. Yuk semuanya boleh lipat tangan, tutup mata. Karista akan berdoa buat persembahan yang sudah kita kumpulkan. Dia berdoa dari rumah untuk kita semuanya. Semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Karista pimpin doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas ibadah ini. Ya Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan. Terimalah persembahan kami sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Ya Tuhan, berkatilah pelayan gereja-Mu supaya dapat memuliakannya dengan baik. Ya Tuhan, berkatilah pekerjaan orang tua kami dan orang tua kami masing-masing supaya dapat memenuhi kebutuhan hidup kami. Ya Tuhan, hapuskanlah segala dosa pelanggaran kami yang sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih Karista. Oke. Selanjutnya kita ngapain kak? Kita ada lagu baru loh kak, Apa itu kak? yang sesuai dengan tema kita tadi. Tapi sebelumnya kita mau pengumuman dulu, informasi kak. Informasi kita hari ini yaitu tentang apa kak? Tentang yang pertama kita masih tetap sekolah minggu di rumah. Iya. Mungkin ada yang di sekolah minggu bertanya dalam hati kayak gini kak. Bu guru, minggu lalu mama sama papa udah gereja di gereja. Kok kami belum? Mungkin ada yang di sekolah minggu bertanya seperti itu kali ya kak. Iya. Jangan berkecil hati karena ada waktunya. Orang tua itu sekarang lagi kita mencoba untuk memulai dengan yang ikut aturan pemerintah new normal, ya kan? Kalau kita berdoa sama-sama berdoa dari rumah, ada yang di sekolah juga berdoa, semoga aja virus corona cepat-cepat pergi kembali ke asalnya dia, dari mana dia datang kembali dia ke situ, supaya kita bisa kembali beribadah di gereja ya kan? 2 minggu ke depan kita lihat perkembangan ibadah di gereja seperti apa. Kalau katanya sudah bisa, kita boleh bersama-sama ya kak? Iya kak. Iya. Jadi Jangan kita sama khawatir. ya deh. Nah caranya bagaimana kak? Biar itu cepat-cepat pergi. Yang pertama kita harus tetap Jaga kesehatan. Iya. Jaga Kita harus kebersihan. imun. Tahu nggak Iya. apa imun? Daya tahan tubuh kita ya kak. Iya. Kita harus bisa menjaga imun kita atau daya tahan tubuh kita. Caranya bagaimana? Ingat makan makanan yang Sehat dan bergizi. ya. Sehat dan bergizi itu seperti apa? Makanan yang dimasak oleh orang tua ya. Iya. Jangan mak apa yang lewat mau itu, apa yang lewat mau itu tidak bergizi. Makanlah makanan yang sehat dan bergizi, yaitu makanan yang dimasak oleh orang tua. Iya, makanan Mama yang kita masak dimasak. ikan, masak sayur dimakan. Jangan malas makan sayur. Iya. Itu sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Kalau di rumah ada buah, kita boleh makan buah. Kalau ada di rumah orang tua bisa beli susu, kita boleh minum susu. Tapi tidak harus ya, nanti jangan dibilang di rumah, mak, kalian di sekolah itu harus minum susu. Enggak, cukup dengan makan makanan yang sehat yang dimasak oleh orang tua itu juga sudah satu usaha menjaga daya tahan. Minum air juga. Dan jangan lupa air ya. Yang paling penting adalah banyak minum air Putih, air hangat. air hangat. Oke, nah selanjutnya, kak tahu nggak? Tadi sebelum berangkat ke tempat ini dapat telepon, dapat SMS dari orang tua sekolah minggu. Dan siapa kak? Katanya gini, ibu guru nanti tolong bawa dalam doa ya. Hari ini tuh kakak Jessie ulang tahun. Oh, sama dia. Tanggal 28 Juni. Oh, usia dan kalau nggak salah sih 10 tahun kan? Iya, kalau nggak salah 10 yang 10. Lupa. Ya, tapi yang pasti hari ini adalah ulang tahun kakak Jesslyn dan sepanjang minggu ini mungkin juga ada dari sekolah minggu yang ulang Iya, tahun. lainnya. Kita sama-sama yuk kak bilang ucapin Selamat ulang tahun hari sekolah minggu. Iya. Dan buat hari ini selamat ulang tahun kakak Jesslyn. Selamat ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu, diberkati Tuhan. Makanya tadi dia Amin. minta kak doa pembuka. Oh, oke. Dan dia nanti minta didoakan juga. Oke, nanti kita doakan. Terus yang ketiga apa? Ingat. Ingat,
tugas yang tadi disampaikan orang guru sekolah minggu. Iya. Apa tadi tugasnya Kak? Menanam toge ya Kak ya? Iya, sayur toge. Sayur toge. Sayur toge terbuat dari apa? Dari kacang hijau. Oh iya. Udah tadi udah dijelasin kan adik-adik di rumah cara membuat toge? Sudah. Kak, itu kan dibilang tugas membuat toge. Ingat ya, tugas membuat biji kacang menjadi sayur toge. Bukan beli sayur toge ya deh. Nanti ditunjukin, Bu Guru ini tugasku. Ternyata beli sayur Bukan beli sayur toge. Harus jadi anak yang jujur. Seperti lagu yang mau kita bawakan ini nih Dek. iya. Ya, aku mau jadi anak jujur. Ya. Jadi semua adik di rumah jaga kesehatan, selamat ulang tahun yang berulang tahun dan jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Oke, kita mau bernyanyi ya Kak. Lagunya tadi apa? Aku mau jadi anak jujur. Musik.
Di luar dari itu adalah perkara psikis. Oke, next kita mau berdoa. Doa Penutup ya. Kita mau berdoa penutup. Kita mau akan mengakhiri ibadah kita. Semua adik-adik di rumah lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa kami yang baik. Buat pagi hari yang indah ini Tuhan, Tuhan masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk beribadah. Walaupun Bapak kami dapat beribadah di rumah, tidak bersama dengan teman-teman kami di ibadah sekolah minggu, tapi kami mau bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini. Biarlah Tuhan ibadah yang sudah kami lakukan Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Biar Bapak ibadah kami menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini juga kami mau bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat guru-guru sekolah minggu yang masih mau setia Tuhan untuk melayani. Tuhan Yesus, kiranya Tuhanlah yang menerima persembahan kami ini Bapak, pelayanan kami, usaha kami Tuhan, untuk ibadah sekolah minggu kami Tuhan Yesus. Biarlah Bapak ini semuanya berkenan di hadapan-Mu. Buat hari ini Tuhan, khusus Bapak, adik kami Kak Jesslyn Bapak, berulang tahun Bapak, Engkau menambahkan usianya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dan juga di sekolah minggu yang lainnya mungkin pada minggu ini berulang tahun. Biarlah Bapak yang memberikan kepintaran, Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang menjadikan mereka menjadi anak-anak terang, anak-anak kebanggaan, anak-anak yang membawa sukacita. Terkhusus Bapak buat dari kami Yesus Tuhan di usianya yang saat ini Tuhan, Kau tahu Bapak kerinduan keluarganya Bapak. Biar Tuhan yang menambahkan berkat-berkat berlimpah atas keluarga Jesslyn Tuhan, terlebih Bapak untuk adik Tuhan keturunan lagi Bapak. Biar Tuhan yang mendengarkan kerinduan mereka Bapak, supaya Tuhan nyatalah kasih setia-Mu dan mereka semakin lagi menyerukan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa kepada di sekolah minggu yang lain Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menjaga mereka, apapun aktivitas mereka saat ini, biarlah Bapak yang selalu menjaga di dalam rumah mereka masing-masing, supaya Tuhan dengan kesehatan yang daripada Tuhan, dengan sukacita yang daripada Tuhan, kami dapat mengalahkan penyakit yang sedang menghantui Bapak dan seluruh dunia ini Tuhan Yesus. Supaya Bapak di hari-hari yang akan datang Tuhan, dalam waktu dekat, kami dapat terkumpul bersama dengan teman-teman kami. Bapak, kami juga mau berdoa buat orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada, untuk yang bekerja Tuhan, yang menafkahi keluarga. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan kemampuan, Tuhan yang menunjukkan jalan untuk setiap langkah Bapak, supaya orang tua yang bekerja dapat membawa rezeki pulang ke rumah, rezeki yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di atas semuanya itu kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dosa. Ampuni dosa-dosa kami Bapak, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu, dan kami layak menerima berkat yang sudah Tuhan siapkan untuk kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Untuk adik-adik yang di rumah, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa